Wah, ngomong-ngomong ngalor ngidul lama-lama, kita bikin radio yuk. Salah satu dari pendiri itu dia memang hobinya nge-break orari. Kita bilang gini, ini boleh nggak nganggur gue pakai? Lu pakai buat apa? Gue pakai buat siaran. Bunyi men di radio. Ya, perbincangan saya dengan tamu saya mungkin menarik nih untuk segmen tertentu, tapi semua orang pasti pernah mengalami. Seorang tokoh radio, gak jelas ya pokoknya kemana-mana ya. Mas Malik Syafei udah hadir. Wah, ini bosnya radio lah pokoknya ya. Ya. Apa kabar bos? Alhamdulillah baik-baik. Umurnya nambah apa kurang nih? Gue berharap kurang. Kelakuan mah tetap begitu ya. Tapi nggak bisa ditahan bos. Iya. Akhirnya give up gue. Tapi masih nyetir sendiri gue denger ya. Iya dong. Ya Allah. Gini, ada ini dari babe gue. Babe gue itu waktu dia menjelang lansia, dia meninggal di 80-an. Wow. Dia insurance mobilnya, Ya. abis itu dia nyetir sendiri dan kenceng. Kenceng. Tapi dia insurance dulu. Ah. Insurance untuk mobilnya baik untuk orang lain. Cuman dia kan dokter, jadi dia pernah nabrak orang, dia urusin, dia bawa ke RSCM, dia bayar insurance. Udah selesai. Orangnya happy. Anaknya nurun nggak? Gue. Iya. Gue pertama bukan dokter. Kedua kalau gue nabrak lari kali. Nggak sama, gue urusin juga. Tapi tetap gue juga kenceng, nyetir kenceng. Harleyan masih? Gue bukan Harley, gue Bogi. Apa sih? BMW sama MV Agusta. Oh. Yang lebih cepet lah. Lebih cepat. Kalau Harley itu pelan. Pelan ya. Dan berat. Modal bising doang tadi. Nggak juga. Gila. Keren. Kalau dilihat orang. Kita kalau naik Harley, dilihat orang keren. Oke. Tapi kalau yang, buat gue, kalau dinaikin, enggak loh. Oke. Berat. Panas. Udah sampai kemana aja Mas Malik? Eropa pernah. Wow. Thailand kemarin, Laos, Kamboja, Angkor Wat. Angkor Wat. Angkor Wat naik motor, men. Gila. Start dari mana? Dari Bangkok. Dari Bangkok. Oh iya? Bangkok ke utara. Lintas negara dong itu? Iya, tiga. Tiga negara ya? Laos, Kamboja. Oke, ini Malik Syafei untuk anak muda, inilah orang selama ini mungkin radionya masih Anda dengar ya, Prambors. Tapi beliau ini tidak saja berada di belakang Prambors. Nanti kita akan cerita satu-satu. Ada apa aja? Delta, Female, terus? dan Bahana. Bahana. Dulu male bukan ya? Male, bukan. Bukan. 4. Sekarang 4. Dari dulu 4. Dari dulu 4. Pernah ada. 4 aja udah cukup. Pernah ada yang lalu, tapi enggak. 4 dari dulu. Udah berapa tahun? Yang pertama Prambors ya? Kalau Prambors sekarang tahun ini. Enggak, yang pertama dibuat yang Prambors, pertama, Bang. Ya. Kalau Prambors itu usianya dihitung dari akte notaris. Jadi dia Usia hukum nih, usia legal age ya. Jadi dia tahun 71, jadi sekarang 52. Wow. Siarannya itu dari tahun 67, Bos. Lebih mundur lagi? Lebih mundur. Amatir. Jadi waktu ditertipin sama yang pakai tower-tower itu ya? Iya, sama bambu, pakai bambu. Terus? Beli bambu di Manggarai. Oke. Terus 71 ditertipkan kita harus bentuk PT, kita bikin PT. Pendirinya siapa aja sih Mas Malik? Ada 10 anak, anak-anak muda waktu itu, waktu masa dulu. Ya. Kebetulan gua salah satunya. Ya. Dan gua yang paling muda. Di antara mereka? Di antara mereka. Bukan yang sekarang lah ya? Iya. Oke. Enggak. Sampai sekarang ya paling muda, karena gua tetap paling muda. Masih utuh? 10 orang? Ya ada tinggal siapa aja sih? 10 orang itu? Gua lupa ya kalau nyebutin. Yang pasti ada Imran. Imran, kalau ya. kenal juga. Terus ada Mursid, waktu itu ada Pria Ramadhani, kalau tahu yang dulu pernah ketua DPRD almarhum juga. Ini bapaknya Nia kan? Yes. Bapaknya Nia Ramadhani, oke? Iya. Terus ada Temi Lesanpura. Temi Lesanpura, seorang legenda dalam dunia radio juga. Mursid Rustam, ada Joni Toto. Joni Toto Bandung? Bukan, Joni Toto, bukan, dia dulu lebih banyak main di kaset. Oke. Bareng sama O, sama Aquarius. Terus ada Indirwan. Indirwan yang kemudian ke TVRI kan? TVRI, almarhum juga. Siapa lagi ya? Lupa gue, udah 10 belum tuh ya, kira-kira itu.
Maaf. Oh, ada Bambang Wahyudi ada. Bambang Yudi. Yang punya rumah untuk kita jadi studio waktu itu. Cerita pendirian Prambors ini gimana Mas Malik ya? Aduh, sebetulnya nggak seru kalau diceritain. Tapi kalau lu tanya, gue mesti cerita kan? Iya dong. Kan orang nggak banyak tahu. Orang kepanjangan Prambors saja nggak banyak yang tahu. Iya. Kalau panjangan Prambors itu kan Prambanan, Mendut, Borobudur. Dan sekitarnya. Prambors. Ya, S-nya ditambahin dulu. Ya. Dulu kita bilang sekitarnya. Dulu alasannya supaya so Inggris kan. Oh. Jadi Prambors pakein S gitu Prambors. kan. Prambors. Nah, itu Prambanan, Mendut, Borobudur. Nah, 10 anak ini remaja-remaja yang tinggal di Sekitar rumah, situ. rumah. Ini elit banget ya. Anak-anak elit lah ya. Menteng. Ya, anak itu satu RT aja. Jadi kalau anak muda di tahun itu tahun 76, itu mobilitasnya kan memang masih sangat terbatas dibanding sekarang. Ya. Jadi kalau main ya cuman tetangga-tetangga aja, jalan kaki, panggil woi keluar gitu kan. Nongkrong di pinggir jalan gitu, di depan rumah, pindah-pindah rumahnya dia, rumah saya mungkin. Nah, di satu malam minggu biasanya kita kalau weekend itu nunggu orang tua siapa yang tidurnya duluan. Terus mobilnya kita dorong, Bos. Keluar. Terus. Oh, kita jalan-jalan sampai malam. Terus. Ya bego lah orang tua zaman dulu ya, nggak tahu. Ya kita sebelum mereka bangun kita udah masukin lagi mobil. Hari itu, gua inget itu malam minggu. Nggak tidur-tidur orang tuanya. Jadi kita nggak bisa dorong. Nongkrong lah kita kan. Wah, ngomong-ngomong ngalor ngidul lama-lama, kita bikin radio. Nah, salah satu dari pendiri itu dia memang hobinya ngebreak orari. Zaman waktu itu ngebreak tuh nggak beli. Kalau sekarang beli kan Yaesu apa-apa itu. Dulu apa install sendiri? Dulu bikin. Jadi orang yang ngebreak itu selalu, makanya amatir radio kan. Radio amatir ya. Itu selalu dia bisa bikin. Nah, jadi dia hobi bikin. Dia bikin. Kemudian dia coba hasilnya, karyanya, terus dia bisa ngobrol sama orang-orang. Udah, besoknya dibuang, dia bikin lagi. Wih gitu. Dia ngobrol lagi, besoknya dibuang, bukan dibuang ya, ditaruh, dia bikin lagi yang baru. Nah ini kan nganggur nih. Iya. Kita bilang gini, ini boleh nggak nganggur gue pakai? Lu pakai buat apa? Gue pakai buat siaran. Audionya gimana? Gue pinjam mic lu, kan dia pakai mic kalau ngomong. Itu mic, ada salah satu anak yang punya turntable zaman dulu Philips yang kalau dibuka, tutupnya di speaker, stereo, mic-nya ditaruh di tengah, Bos. Puter lagu. Terus antena gimana? Nah, kita tanya dong sama si ahlinya itu. Sementara colokinnya di colokan listrik. Dulu masih 110. Iya. Jadi 110 tuh satu positif, satunya negatif. Kalau sekarang dua-duanya positif. Satunya negatif. Kita colok di negatifnya, Bos. Bunyi, men. Di radio. Kita jalan kan. Nggak sampai megaria habis. Baterainya? Bukan. Ini sinyalnya, jangkauannya. Iya, namanya juga asal-asalan kan. Udah. Oke, besok kita ke Manggarai. Kali kan. Beli bambu. Pasang besok di pohon. Cakep. Pakai gitu. Nyala men. Pakai mobil bawa sampai ke jembatan Duku Atas. Jauh dong ya? Udah jauh dulu. Wah, tapi kan targetnya Kebayoran dong. Cewek-cewek kita di Kebayoran kan tinggalnya. Jadi, harus sampai Kebayoran. Minggu depannya beli bambu 2 disambung jadi lebih tinggi. Sampailah Kebayoran. Itulah awalnya. Setelah itu nggak pernah berhenti siaran sampai sekarang. Nggak pernah bayangin juga tuh, akhirnya hidupnya Mas Malik kan radio banget ya. Kalau gue tadi kenapa bilang gue paling muda, waktu itu umur gue 15 tahun, Bos. Cuma bukan muda, mah kecil itu. Iya, kecil. Kecil. Bocah Gitu. Bocil kalau zaman di berita-berita tuh ya. Iya. Ya nggak pinteran gue lah walaupun. Yang lain jangan denger ya, Mas Imran jangan denger. Jadi gue tuh 15 tahun. Belum lulus SMP. Jadi
Tadi ada yang nanya, bagaimana? Prambors hebat ya? Ya gue bilang, ya itu tadi. Antara kejerumus sama dapat rezeki kan? Ya. Bahwa sekarang jadi begini, orang bilang hebat, saya bilang nggak tahu juga. Ya. Jangan-jangan itu orang 15 tahun dikasih iseng, dikasih kerjaan, yang ternyata dia bisa terlepas dari itu bisnis, dia bisa ngidupin ratusan orang. Pegawai ya, orang. Ratusan orang. Dan menghibur jutaan orang Iya, tuh. itulah. Itu yang paling penting. Jadi gue bilang, ya kalau kita ambil spiritualnya ya, hebat juga gue. 15 tahun Pantas. diputusin itu. Pantas. Nih loh, Pantas. tinggal orang ambil apa enggak kan? Jangan-jangan semua orang itu pada saat yang kapanpun itu pernah Ngalamin yang kayak ngalamin gitu. itu, Ya. tinggal ada yang ambil, ada yang enggak. Dan Mas Malik ambil. Dan gua ambil. Kok lo ambil? Ya nggak tahu. Kan nggak Begitu tahu. aja ya? Begitu aja. Gua jalanin. Terus gua tahu bahwa ilmu kurang. Setelah SMA, gua berhenti ngurusin, gua ke Bandung sekolah. Balik lagi. Jadi ya begitulah. Wow, jadi kalau dihitung udah berapa tahun nih Mas Malik? Dari umur 15? Kalau dihitung 67 ya jadi lama sekali ya. 15 tahun. Gue sekarang 70. Jadi dari 15 sampai alhamdulillah. 54 tahun di dunia radio. Gila. Walaupun jalan hidup gue juga barangkali berbeda kalau gue nggak ambil waktu itu. Iya. Ya, seperti misalnya. Bisa lebih hebat dari sekarang, bisa nggak orang nggak ada yang kenal Malik Shafei dong. Ya. Yang pasti yang ini belakangan gue evaluasi ya, setelah lebih wise kan kita bisa menganalisa. Setelah gue ada Prambors, sekolah gue nggak bener. Nggak pernah sekolah, SMA. Asik Udah kacau siaran. lah, jangan diceritain di sini lah. Ntar banyak yang ikut-ikut, bukan apa-apa. Cewek banyak gitu. Enak banget hidup gua, bos. Jangan, mudah-mudahan yang nonton jangan ikut-ikut. Yang kelihatan enaknya doang. Susahnya juga banyak. Bukan susah lah. Tapi Nyusahin itu orang. bagian dari itulah ya kan? Iya. Ya. Jadi apa ya? Kesimpulan gua tuh ya, waktu lo ambil ini, konsekuensinya itu. Waktu lo ambil yang lain, jadi sebetulnya nggak ada yang jelek pilihan kita. Ya. Tinggal ngerjainnya benar apa enggak aja kan. Dari 10 tuh masih bertahan di Prambors semua? Mas Malik? Ada beberapa yang melepas sahamnya di perjalanan. Ada beberapa yang sekarang udah ahli warisnya, yang ini karena meninggal. Oke. Termasuk Indrawan out ya? Indirwan meninggal. Indirwan? Yes, meninggal. Kan karena saya tahu dia ke TVRI dulu, penyiar TVRI. Iya, dia penyiar TVRI. Salah satu legend ya. Iya. Yang bertahan siapa? Mas Imran? Mas Imran yang saya, Temi masih di Prambors? Temi juga salah satu yang melepas saham. Melepas saham ya? Karena dia sama Sis waktu itu bikin radio DMC apa-apa. Terus dia Temi melepas Lesanpura saham. ya? Pria Ramadhani juga melepas. Ada Diki Indarto juga melepas. Joni Toto juga melepas. Bambang Wahyudi tinggal sedikit. Tinggal Indirwan, saya, Mursid Rustam, Imran? yang masih. Saya nggak ya, gue lupa. Pernah kebayang nggak Prambors akan sebesar itu ya? Dan kemudian berkembang tidak saja sebuah radio. Prambors menjadi sebuah budaya saya pikir ya, akhirnya. Ya, barangkali kalau gue yang ngomong, Ya. gua dibilang sombong ya, apa sok tahu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, jadi berbeda. Kalau nggak ada. Ya, karena dunia anak muda ya, terutama anak muda kota. Iya. Jakarta khususnya bahkan sampai ke daerah, Prambors itu merubah apa ya, lifestyle, cara hidup anak-anak muda terutama ya Mas Malik ya. Iya, tapi kan jadi gini. Kalau ditanya waktu yang 67 gitu ya, sampai 71 bahkan buat gue sampai sekitar 72, 73 itu, Prambors tuh tempat main aja.
Cuma main aja, nongkrong ya. Asik-asik aja kali ya. Asik. Nggak ada target, nggak ada. kepikiran akan jadi bisnis juga gua ya. kerja enggak, saban hari di situ bersihin studio, Iya. ngepel. Asik karena- aja ya. iya, itu gitu aja. Tapi setelah gua kembali dari Bandung, dari sekolah, gua ya menurut gua perguruan tinggi itu mencetak Cara apa berpikir. cara berpikir ya, logika, Logika sistematika berpikir ya. gitu Ya. ya. Jadi gua bikin, ini mau jadi apa? Akhirnya berdirilah PT-nya. Enggak, PT-nya udah. Oh, PT-nya sebelum Gua tuh sekolah ke Bandung sekitar tahun 76. 76, PT udah berdiri. Udah kan 71 PT berdiri. Jadi teman-teman yang jalanin. Terus gua balik, kemudian Di antara 10 orang itu yang ngelit siapa sih, Mas Malik? awalnya Johnny Toto, Johnny Toto, Condrokusumo itu. oke. Kemudian waktu gua kembali jadi switch ke gua yang ngelit. Wow. Kenapa saya katakan, karena saya pun walaupun saya dulu dari Palembang, saya masuk 81 Jakarta, trendsetter sih Prambors lah ya. Iya. Ya, terutama untuk anak-anak muda, pilihan lagu, Ya. terus membuat apa ya, menurut saya lifestyle ya, gaya hidup lah ya. Ya. Di situ ada fashion, ada budaya, Ya. ada bahasa Ya, ya. ya. Betul Mas Oli? Ya, walaupun barangkali kalau kita tanya di dapurnya ya, nggak by design gitu. Iya. Kita mau membentuk budaya, Iya, kita iya. nggak segede itulah. Tapi kita apa ya, antara kita tektok gitu ya sama audiensnya. Iya. Jadi sebetulnya audiens juga yang meng-create ya? Meng-create, cuman kita amplify. Ya, amplify betul. Ya. Itulah fungsi radio ya, broadcast. Ya, mempercepat, barangkali bisa juga Ya. mereka lama-lama jadi juga tren, atau kelamaan layu, Ya. tapi dengan media kita bisa amplify dan dia jauh lebih cepat dan Ya. mass. Tiba-tiba muncul catatan si Boy. Ya, banyak macam-macam. Catatan si Boy itu dulu kan sandiwara radio lah kalau kita bilang ya. Kayak gitu lah Ya, ya. ya, sandiwara radio juga bukan yang Bukan yang kalau orang wah, bilang bukan yang kayak RRI bikin teknik dan montase, nggak begitu lah. bukan. Waktu itu ada sandiwara radio yang namanya Saur Sepuh kan? Saur Ingat Sepuh ya. Itu kalau dibandingkan dengan itu jauh. Jauh. Itu secara Ya. teori sandiwara radio. Catatan si Boy itu sebetulnya hanya narasi ditambah footage gitulah. Footage, ya. Kalau audio visual ya. Iya. Nah, footage-nya itu dialog. Lama-lama dialognya jadi lucu Jadi gitu lucu. kan, jadi menarik segala Oke. macam. Jadi dia kalau gue bilang sandiwara radio ya oke lah, yang apalah nama gitu ya. Iya. Jadinya gitu, cuma barangkali kenapa dia menyenangkan, ya karena nggak terlalu berat kan. Iya. Waktu Mengalir kita gitu dengar aja Saur ya. Sepuh kan barangkali berat ya. Berat ya. Tapi itu ada hal yang lain yang di catatan si Boy itu adalah ada strateginya, ceritanya itu kita dibuat kira-kira seminggu mundur yang kejadian di Jakarta. Selalu up to date. Nah, jadi si Boy itu seringkali ada misalnya ada Blackpink show gitu ya. Itu Cerita gitu. soalnya dia ceritanya dibikin dia di situ. Udah disiapin lah apa-apanya. Jadi representing anak muda banget ya. Dan orang bilang, "Oh, gua ada juga di situ." Iya kan? Genius. Kok ini cerita gua bagian itu dong si pendengarnya. Oh ya nggak ada hubungannya padahal sebetulnya. Gua pernah, ini nggak kejadian. Boleh nyebut nama ya? Ya. Penyiar bahasa Inggris TVRI yang paling cantik siapa? Nisrina Nur Ubay, zaman dulu. Bukan. Apa Dulu. Tengku Malinda? Bukan dong, yang bisanya bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Siapa namanya gue lupa. Anita Rahman? Bukan, muda masih. Muda. Gue lupa namanya juga. Oke. Intan Nugroho? Nah, kawan. Bukan. Oke. Jadi ada ide untuk cerita si Boy adalah jalan dating sama dia.
gue udah mau bikinin kalung tuh, tulisannya B, Hmm. gue minta dia pakai siaran di TV. Kebayang nggak lu cerita dia dating si boy, orang lihat di TV B, Ini siapa? tapi gagal, gue nggak tahu kenapa. Siapa ya? Siapa? Aduh, Tengku Malinda bukan ya? gue lupa kemarin masih gue lihat orang. Ini pengaruh usia nih sebenarnya. Oh itu banyak gue. Dan penulisnya Marwan Al-Katiri ya? Iya. Saya aja masih penulisnya ingat Marwan, ya. Marwan. Pengisi suaranya jadi Emon tuh Jadi Eko penulis, Parwito. Ya. jadi penulis Marwan, kemudian dibantu sama Wanda Tumanduk. Wanda Tumando. Wanda Tumanduk itu yang menciptakan, yaitu dialognya jadi dengan kosakata yang Ajaib-ajaib. wah, lah ya. ajaib lah, gila lah. Gue sendiri nggak kebayang, kadang-kadang gue kalau ngapain nih, orang nggak ngerti. Mas udah minggir aja mas. Udah tua lu. Udah tua lu, minggir aja. Yang jadi si Boy siapa? Edi Pribadi, Epri. Epri kan? Epri yang pernah di RCTI. Iya, ya? masih di RCTI. Kayaknya udah pensiun lah. Udah. Udah. Kemudian apa Arta Bangun jadi Arta Bangun jadi Andi. Kendi. Kendi. Kendi, kemudian Emon Eko Parwito. Emon Eko Parwito jadi Emon. Terus? Ida jadi adiknya Boy, kalau nggak salah gue lupa namanya. Iya, yang dimainin Betari Karlinda di film ya. Iya. Oke. Terus Wah, gila itu. Legend-legend semua. Hani Sumatri Baja jadi apa ya? Jadi ibunya atau gue lupa. Udah difilmin, tambah meledak dong ya. Iya, tapi ada masalah begitu jadi film karena harus ada pemeran. Dapatlah Ongki, udah paling hebat yang kita cari, Jadi dapatnya Boy. hebat, jadi Boy, paling cocok. Itu membuat sandiwara di radionya Jadi mati. agak kurang. Kan Ibal ya. Gini, di radio itu top of mind. Jadi Iya, kita kan theater of memvisualisasi. mind. Iya. Theater of mind. betul. Ya, jadi waktu si Boy itu dibilang keren, alim, pinter dan lain sebagainya, persepsi setiap orang itu berbeda. Wajahnya silahkan ngarang yang lupa, karena nggak ada tamangnya, nggak kelihatan visualnya. Jadi mukanya bisa berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing pendengar. Masing-masing orang. Itu sebabnya di awal gua larang Epri ketemu sama pendengar. Jadi menderita sekali Epri lama itu. Dia terkenal, tapi nggak boleh. Kalau ada orang datang, sorry, nggak boleh ketemu. Karena begitu ketemu, orang bukan gue bilang Epri nggak cocok ya, tapi terus rusak dia orang ya. Imajinasi Iya, orang jadi kan rusak ada ya. orang bilang gitu, ada yang bagus gitu kan jadi. Iya. Nah, setelah ada film, nah itu theater of mind-nya Terganggu. kurang ya. Tapi ya jalan juga nggak apa-apa. Dan yang paling tahu mah Emon ya, Didi Petet. Wah, iya. itu gila. Itu Emon itu seingat gua dia dialog Emonnya itu Wanda tuh. Yang buat. Ya, almarhumah. Gak kebayang, Didi Petet seorang aktor yang sangat serius. Ya. Iya kan? Lulusan IKJ, ya kan? Kemudian menjadi tokoh banci lah dan Teater luar koma. biasa. Dia tuh teater koma. Teater koma. Aktor teater beneran tapi gitu. ya itulah Didi Petet. Lentur Didi Petet banget tuh ya. Dia mau dia memang nggak. Dia mau explore. Iya, dia tuh aktor yang memang, dan menurut gue itu eksplorasi yang juga sebetulnya nggak gampang itu. Nggak mudah, iya. nggak mudah. Nggak mudah lah. Acting Emon itu nggak mudah. Ya apa ya, begitu tapi juga Iya. nggak cheap gitu ya. Iya. Susah kan? Lucu, harus lucu. Repot. Lucu. Mas Boy. Iya. Kopi sekarang. Iya, Kendi. Itu gila. Aduh, gila. Gila itu. Didi Petet, we miss him. Filmnya juga sukses gila. Oh iya, gila. Itu. Melahirkan Betari Karlinda, terus Paramita Rusady ya. Iya. Nggak Boy ada. lah, meledak Boynya. Ongki itu lah. Ongki. Ongki itu Ongki Alexander. itu belum pernah ada di film. Iya. Kita dapat dari agennya bawa, terus orang sama-sama kita lihat, ya udahlah. Dua yang meledak Mas. Ongki sama BMW ya. 312. Iya, BMW-nya sih itu. Apa BMW kotak hijau. Legend banget ya. BMW kotak hijau. Gila. Jalan-jalan di Melawai itu ya. Jalan-jalan BMW kotak Melawai.
Habis itu mereka melakukan sebuah revolusi dalam dunia musik. Yang dulu selera musik Indonesia itu melankolis, mendayu-dayu. Prambors membuat terobosan dengan LCRN, Lomba Cipta Lagu Remaja yang melahirkan banyak hits dan banyak penyanyi. Itu idenya siapa ya Mas? Dan tahun berapa ya? Saya lupa persis karena waktu itu gue lagi sekolah waktu itu. Jadi itu persis adalah Imran, terus ada Sis, ada Sis, sama ada Sis Muhammad Nur. Muhammad Nur ada. Jadi itu yang penggagasnya. Gua nggak tahu persis waktu digagas apakah sudah berpikir segede itu ya. Tapi impact-nya ternyata besar. Kita bisa lomba cipta LCLR itu memutus lingkaran setan. Betul. Ya, antara produser dengan konsumen. Ini kan soal konsumen mau apa, produser bikin. Konsumen mau apa, produser. Kalau mau ini nggak laku nggak jadi, kan gitu. Jadi produser akan bikin yang laku. Karena konsumen dikasih yang itu juga, ya dia juga taunya itu. Nah, lomba cipta itu memutus lingkaran setan itu sehingga kita create lagu-lagu yang quote-unquote lebih bermutu lah ya. Lebih bermutu kata kita. Terus kita puter di radio, dia jadi populer, kemudian dibuat dulu kasetnya, yang populer 2 lagu, kasetnya 10 lagu. Sejak itulah timbul istilah pop kreatif. Dengan Yoki, Krisye, Faris RM, macam-macam, ADMS, terus James F. Sunda, ada Hari Sabar, ada siapa tadi? Manusama ya, siapa ya? Yance. Chris Manusama. Banyak sekali. Banyak sekali alumni lomba cipta. Dengan trio bebek itu siapa? Kakaknya siapa? Jadi lupa gue. Hari Sabar ya? Roni Harahap. Wow, gila. Jadi untuk teman-teman, terutama yang masih muda, zaman itu lagunya itu didominasi lagu-lagu melankolis, sayang-sayang ya, yang dengan liriknya itu doang. Ada Pance, ada Rinto Harahap, The Mercies, Panbers, Kus Plus, Deloitte, just name it gitu. Dan itu dengan lingkarannya itu adalah ke TVRI. Mereka masuk di Aneka Ria Safari, Kamera Ria gitu. Tiba-tiba ada sekelompok anak muda, anak radio, masih muda jangan ngelihat sekarang ya. Mereka membuat revolusi namanya Lomba Cipta Lagu Remaja. Muncullah lagu apa? Lilin-lilin kecil, Kidung. Banyak sekali. Wah, banyak. Gua nggak hafal, udah banyak sekali. Banyak. Yang sampai sekarang tetap dimainkan. Lilin-lilin kecil itu kan sampai sekarang kalau kita dengar masih hebat itu James. Barusan jadi tamu gue. Saya kalau ke New York pasti ketemu James. Gue belum pernah. Seorang ahli haki. Keren kan, dan tetap idealis. Tapi itu lagu emang gila. Itu evergreen. Itu lagu tahun 77. Sekarang masih enak. Coba lo putar sekarang. Coba lo dengerin sekarang. Tentu saja kita nggak punya kasetnya, tapi kita misalnya di satu klub kemudian ada yang nyanyi itu. Nyanyi gue. Itu gila. Lagu Apatis ya. Kemudian yang Merpati Putih. Dia dinyanyiin Krisye. Itu dulu siapa yang Krisye itu dulu band pesta, Bos. Band pesta aja. Di Jakarta, kalau ada pesta, ada anak muda bikin pesta. Dan dia main bass ya? Bukan penyanyi kan? Dia main bass. Band apa dulu namanya? Itu Badai Band? Bukan, sebelum Badai. Dia geng pegangsaan apa namanya? Dia ada geng pegangsaan. Ya geng pegangsaan namanya. Sebelum Badai Band itu setelah Lomba Cipta. Setelah ada film Badai Pasti Berlalu. Kok lupa ya itu namanya, legend juga. Geng pegangsaan tuh apa ya? Barong? Barong lagi ya? Gypsy. Dengan Mas Guru dong ya? Enggak. Pernah ada Guru Gypsy. Ini Gypsy. Ini Gypsy-nya aja. Nah, Krisye itu pemain bass Gypsy. Nggak nyanyi waktu itu. Nyanyi lah satu. Kan itu bawain lagu. Bukan penyanyi utama. Bawa lagu barat ya. Jadi kalau yang tinggi-tinggi ya dia yang nyanyi. Tapi begitu ada Lomba Cipta dia nyanyiin sendiri. Gila. Krisye coba. Kalau nggak ada itu, nggak tahu gue. Nggak pernah juga kita ada. Kita pernah punya penyanyi yang kayak Krisye kan, yang sampai sekarang kalau kita dengar, ya merinding lah kita. Sempat berapa tahun di LCLR ya, Mas? Siapa Krisye? Enggak, LCLR sempat berapa tahun ya? Lomba Cipta Lagu Remaja.
sampai sekitar gue udah balik masih ada 2-3 kali barangkali sekitar 85 gitu masih. Benny Subarja muncul ya. Benny Subarja ya, Benny Subarja gue lupa. Roda-roda terus berputar. Benny Subarja itu kalau dia nggak lewat lomba cipta nggak bisa, nggak. Zaman itu ya. Iya, dia penyanyi mesti datang ke label, dia datang ke label, dia bilang nih lagu gue kayak roda-roda gitu. Aduh kata label. Nggak cuan gitu kan. Gue mah hafal tuh. Oh, tinggi di langit yang biru. Keren banget ya. Dulu Inggit Wijabargo loh penulis lagunya. Itu kalau nggak salah ada salah satu. Ya, itu dibawain oleh Benny Subarja, Apatis. Iya. Oh iya. Ada Chris Kayatu. Daripada gue. Hayal. Ya, seiring cinta di batas waktu. Ada yang si Kinan apa yang nyanyi? Kinan mungkin Nuansa Bening ya? Iya, Nuansa Bening. Nuansa Bening. Gila lah itu. Karisma Indonesia. Itu kan kalau kita hitung dari tahun 77 sampai 85 barangkali ya 8 tahun kita punya 8 album. Kali 10 aja ada 80 lagu ya? Yang rata-rata bagus. Ya, tapi setelah barangkali hanya 1-2 tahun setelah itu kemudian industri musiknya berkembangnya cepat. Muncul Faris, muncul ADMR, muncul Reddy Nur ya. Gue ngebayangnya konsumen, dia tertekan selama belum ada. Karena nggak ada pilihan lain. Iya, belum solusi itu. Ini kan pop alternatif namanya kan? Iya. Pop kreatif, pop alternatif. Nonton TVRI doang. Iya. TV cuma satu. Lu kalau zaman itu jadi seni musisi Nusantara, aneka Nusantara. Kita nonton aja penyiarnya siapa tuh yang gemuk tuh ya. Jadi zaman itu kalau lu penyanyi dimusuhin oleh TVRI, miskin lo. Oh iya. Oh iya lah, nggak bisa ngomong jangan sok tahu deh. Iya. Kalau sekarang mah ada banyak pilihan ya. Iya. Luar biasa. Edisut lah dulu. Iya. Edisut. Artis Safari. SAFRI Safari. Jadi Artis Safari sama satu lagi Kamera Ria. Kamera Ria. Yang Fransa tentara. Sibuan. Yang ini, yang apa? Yang Puspenabri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setiap saat. Selera kita cuma itu. Ya, nggak ada pilihan. Jadi lomba cipta, habis itu ya itu yang Papiko ya, yang Papiko. apa, Papiko terminal musikal. Musikal. Ini cerita. Saya cerita lagi satu ikon zaman itu ya. Jadi ini sebenarnya Mus Mualim ya. Mus Mualim, musiknya, kemudian kreatornya adalah istrinya, yaitu ya, Titi Puspa. Ya. Dalam rangka kalau nggak salah HUT TVRI. HUT TVRI Mas? Kalau nggak HUT TVRI tahun baru. Tahun baru. Tahun baru membuat acara terminal musikal, melahirkan CSNS, ya, melahirkan Warkop DKI. Iya. Itu sama Prambors itu. Warkop DKI itu dulu namanya Warkop Prambors. Warung Prambors ya. Warung kopi Prambors. Warung kopi Prambors. Yes. Jadi itu warung kopi Prambors walaupun sudah pernah beberapa kali show sebelumnya. Pada saat terminal musikal itu dia. Tapi dia meledaknya ya. Itu gila. Sama teman-teman anak FISIP ya. Ada main situ. Sis ada. Gue masih ingat loh, tau nggak adegan waktu Sis baca puisi. Iya, yang Korea Peces. Api, dia tiap api padam. Gue tuh ingatan gue masa lalu, aduh, luar biasa ya. Iya. Iya. Halo, apa kabar? Di depannya, Papiko. Saya waktu jadi di TVRI mencoba menghidupkan lagi, nggak bisa Pak, udah nggak dapat. Nggak bisa ya? Nggak dapat. Tapi barangkali kita seringkali mau copy paste aja gitu. Ya. Yang sulit. Jadi kalau orang selalu datang ketemu gue, Lik, bikin lagi lomba cipta. Gue bilang, gue mau, bukannya nggak mau. Tapi gue lagi berpikir keras, harus seperti apa. Ya, kayak apa. Kalau cuman copy paste, dunia sudah berubah ya. Gue diludahin orang nanti. Lu bisanya copy paste doang. Ya. Dunia berubah. Tidak ada lagi masalah dengan tadi gap antara label dengan konsumen. Iya. Sekarang sudah free. Free. Sekarang orang bisa dengar lagu di mana aja. Nggak ada lagi desakannya ya Mas Walik? Sudah sangat berbeda. Kalau toh mau ya kita bikin barangkali udah jadi, udah bagus barangkali kita bikin. Itu pun apa ya, udah zaman akses orang terhadap konten itu udah sebegitu, kita bisa dari gadget kita pakai apa gitu, voting apa-apa, gila. Gue masih jadi bukannya banyak orang mendekatin untuk reborn gitu, nggak bisa masalahnya. Kalaupun bisa mungkin nggak sehebat dulu ya.
Gini barangkali hebatnya dulu itu nggak akan lagi terjadi. Nggak akan lagi Ya, terjadi. jadi misalnya catatan si Boy, dia meledak, filmnya berapa kali lebaran, penuh terus gitu kan. Best ya, box office. Jadi masa-masa itu barangkali ledakan itu udah nggak ada. Tetapi dia sekarang nih ya, kalau amati belum tentu benar, barangkali teman-teman di digital yang main digital lebih tahu. Ini konten sekarang itu ada terus dan Anytime, anywhere. anytime dan durasinya itu bisa tahunan Tahunan. Ya betul. dan bisa dinikmatin terus-terusan. Kalau dulu abis nonton catatan si Boy, abis lebaran selesai udah. Iya. Orang Lu nunggu tunggu ya. Kapan lagi si Boy? Lu tunggu si Rampu Jabi dia puter-puter di TV tengah malam. Kalau ini sekarang kita harus bikin yang bangun pagi lihat lagi, besoknya enggak lah tentunya, seminggu lagi lihat lagi, ketawa lagi gitu ya. Jadi kalau bikin lawak jangan ketawa terbahak-bahak sekarang, senyum aja. Barangkali ini gue sok berteori ya, senyum aja sehingga kalau senyum, hemat bos. Bisa dicicil. Akhirnya panjang. Nah, barangkali digital nih, dia di durasi. Durasi dalam Endurance ya. endurance. Maraton. Iya. Dulu tuh Kalau dulu sprint. Dulu kalau gua kepengen dengerin lagu, Gua minum, misalnya lagu catatan si Boy atau apa gitu, atau lagu yang paling top dari Prambors atau grup, dulu ada Prambors Band ya. Ada. Prambors Band, lagunya Kemarau tuh keren banget tuh. Ya. Jadi gue nunggu sampai radio Prambors muterin dong kan? Iya. Iya kan begitu kan? Iya. Nunggu acaranya, kalau lewat ya lewat. Iya. Gak bisa Ya, diulang. bayangkan manusia, kebetulan gue udah remaja ya waktu itu, yang hanya ada TVRI, kemudian nasib kita, ya cuma nunggu aja. Nunggu ya, dulu kan nunggu orang. Suka nggak suka, Iya. iya hanya ada itu. Aduh, kalau anak sekarang Nggak bisa barangkali diulang, bunuh diri kali kalau gue suruh hidup di zaman itu. Jadi anak sekarang, Serba instan. lu happy banget. Itu yang buat anak sekarang kayak nggak menghargai proses ya. Aduh, nggak juga lah. Kadang-kadang kita juga jangan terlalu Iya. Kan dunia aja udah menjudge berubah ya. Menjudge ya, karena barangkali yang dibandingkan kita ya, gue misalnya, mereka itu belum jadi sudah dirilis, Kadang-kadang. atau buat dia itu udah jadi. Tapi padahal kalau dia lebih tahan dulu, lebih berpikir lagi, itu bisa lebih bagus. Lebih bisa bertahan lama Bisa juga. lebih bagus, bisa lebih bertahan lama. Ya kalau istilah dulu lebih meledak. Tapi buat dia, Mas Malik banyak maunya. Ini juga udah banyak yang nonton. Ya? Apalah, kaleng-kaleng lah kita bilang, receh lah. Receh, nggak apa-apa deh mas, receh. Kan? Ada juga yang nonton 100.000 cuma. Jadi gue takutnya kualitas, gue nggak bilang kurang, tetapi jangan-jangan bisa lebih. Karena apa ya? Channel chain itu udah nggak banyak. Kalau dulu pencipta, konsumen jauh di sana, ini ada beberapa titik yang di setiap titik itu harus ada koreksi kan, harus ada seleksi, harus ada segala macam hantu belau merepotkan. Jadi kalau lolos itu benar-benar terseleksi. Kalau sekarang ini kan jadi pendek. Oh, pendek langsung. Nah, Nyanyi hari ini, rekam. Gini. Kalau gini kita live kan, Langsung. set. Gue bisa live, nggak ada handicap. Iya, gue batuk-batuk. Besok ada yang bilang, kok Mas Malik kenapa batuk-batuk sakit? Gitu. Bayangin. Terus gue jawab terus itu kan, dia jadi instan banget. Instan banget. Nah, apakah instan itu jelek? Nggak tahu gue. Orang-orang kayak gue, orang-orang zaman dulu akan bilang, instan, jelek, kurang bagus. Ya, orang-orang zaman dulu. Tapi Prambors dengan perubahan masa yang luar biasa ya. Going digital. Sekarang ada AI lagi, artificial intelligence masuk radio. Ada namanya visual radio. Iya. Dan Prambors sebagai radio tetap bertahan. Apa rahasianya ya, Mas Malik ya?
ya radionya sendiri sebetulnya kalau dibanding dulu sudah Jauh berevolusi. banyak berevolusi. Tapi sekarang transfer to teknologi digitalnya memang juga sudah dilakukan, mulai dilakukan. Dan itu sebuah bukan keharusan ya, keniscayaan. keniscayaan. Kalau enggak, jadi bukan gini ya, bukan, oh Prambors jadi mau bikin film, oh Prambors mau bikin YouTube, enggak. Tetapi, apa ya, yang selama ini terlayani oleh Prambors, yang tadinya hanya kuping, dengan digital kita bisa kuping dan mata, bisa instan, bisa lama, bisa feedback, bisa cepat, bisa ikut di dalam. Jadi dengan digital konsumen yang tadinya hanya menunggu dan menonton, ini sekarang bisa jadi bagian dari konten dan lain sebagainya. Jadi itunya jadi Prambors itu kebayang nantinya itu dia bertransformasi dari radio menjadi sebuah apa ya, community atau apa. Dia menjadi sebuah apa ya, di dalam sebuah ruangan besar gitu. Ya, ekosistem lah ya. Gua adalah Prambors. Jadi Prambors itu bukan, jadi orang nggak nonton lagi. Ini gue, Prambors. Tentu saja dengan, ya gue nggak mau jadi Prambors kalau nggak dapat apa-apa kan. Kata orang, kata konsumen. Nah itu yang harus kita berikan. Apakah itu lagu, apakah itu ilmu, apakah itu, barangkali kenapa nggak bikin sekolah kalau kita main sama anak SMA, anak SMP, barangkali pendengar Prambors tuh banyak yang SD malah. Nggak banyak yang bisa bertahan, Mas Malik. Saya bisa berpendapat nggak banyak yang bisa bertahan. Prambors dipimpin oleh Malik Syafei bisa bertahan. Alhamdulillah. Karena di radio itu kan memang di Indonesia kita baru ada radio swasta itu sejak Orde Baru. Ini kan dampak dari Orde Baru. Terus dapat private, ilmunya tuh susah. Jadi radio swasta itu hanya ada di Amerika pada saat itu. Bahkan di Inggris radio swastanya tuh cuma ada apa waktu itu? Yang lebih populer BBC. Di Australia adanya ABC. Tidak ada radio swasta. Yang ada swasta adalah Amerika dan Filipina. Di Eropa daratan, Jerman segala macam, makanya ada apa dulu di Belanda tuh yang on airnya dari kapal. Jadi dia malah pirate radio menyebutnya, karena nggak boleh ada izin radio swasta. Nggak boleh di daratan. Dengan apa ruas negara yang kecil-kecil memang kacau memang kalau bikin. Jadi waktu kita mulai serius bikin radio, kita cari ilmu dong. Hanya ada ilmu dari Amerika. Yang udah majunya bukan main. Kalau kita SS begitu, bingung lu. Jadi industri radio di Amerika itu, feeling gue, itu diinisiasi oleh kreativitas orang-orang di film. Di Amerika tuh film lebih dulu. Hollywood ya. Kemudian ya dari layar gagu segala macam, terus TV. Radio dulu. Radio dulu ya. Radio itu waktu Perang Dunia udah ada. TV-nya belum. Kemudian TV menyusul. Jadi radio di Amerika itu, kalau kita lihat dari literaturnya, pusing. Skripnya itu kayak bikin skrip film, Bos. Dulu? Iya, 00001 apa? 0001 3 detik apa? Sedetail itu? Sedetail itu. Gue baca gini. Gue kasih lihat aja, lu mau begini. Nggak, lebih coba kreatif tapi jangan jauh-jauh dari ini. Jadi, itu yang membuat kami di Prambors itu bekerja keras untuk nyomot-nyomot ilmu dan adapt. Dan menyesuaikan dengan duit juga nggak gede-gede amat. Dengan itu. Itu kerja keras. Jadi kerja keras berpikirnya. Itu lebih dahsyat. Nah, itu yang membuat barangkali sampai sekarang kita terbiasa untuk mencari apa ya, solusi jalan keluar gitu. Sebetulnya kan semua media konvensional tuh kalau bilang, ya
sekarang harus digital. Iya. Terus apa? Iya. Ya kan semua bisa bilang. Iya. Sekarang kami digital. Terus apa? Apakah koran yang ada di handphone? As is? Kan enggak dong. Orang kalau pegang koran maunya gede. Iya. Oh ini kecil. Nah, gimana lo ini? Kan gitu. Terus kalau koran baru ada lagi besok. Iya. Kalau ini 10 menit lagi ada lagi nggak lo? Kompas misalnya. Iya. Iya. Kompas kenapa nggak setiap 10 menit? Ya, itu yang saya bilang angkat topi untuk Prambors, Mas. Tadi Ya, asisten saya Bayu, umur 24, dengar Prambors. Iya. Ya, Sama dengan gue yang umurnya 60. Dia masih umur. Gua aja masih dengar. Iyalah. Gua punya 4 radio yang gue dengar Prambors. Terutama di mobil ya? Iya. Memang fungsi radio sekarang udah berbeda ya? Jadi radio itu memang dari dulu itu sebetulnya juga lebih banyak di mobil. Tetapi karena di rumah juga tidak terlalu banyak media waktu dulu. TV belum berkembang ya? Jadi orang nyalainlah radio itu, bunyilah apakah di kamar, apakah di ruang tamu dan sebagainya. Tapi setelah RCTI di tahun 80, akhir 80-an, keluar aja udah mulai dengan dekodernya gitu dengan ya? dekoder, kemudian 1 tahun menjadi free, itu FT, aja sudah mulai free berubah gitu. Prambors radio itu sudah mulai sulit didengar pada jam 8 malam. Itu kan prime time-nya televisi. Udah nggak mungkin. Karena kupingnya harus dengar kan. Kalau selama hanya mata yang dipakai, radio masih bunyi. Jadi belajar, makan, baca koran itu radio masih bunyi. Tapi begitu compete sama TV nggak bisa. Karena ini yang dipakai. Ada audio juga situ. Oh ya, satu lagi. Saya bilang Prambors itu adalah bagian dari budaya. Saya kemarin kan, kita kemarin wah viral Citayam Fashion Week ya Mas? Iya. Wah, catwalk, ya. Orang ngumpul, ngeceng. Iya. Itu saya bilang, itu tahun 90-an udah kita lakukan itu ya kan? Iya. Tahun 80-an kita lakukan dan 85 tuh. 85-an ya, 90-an, awal 85-an. Enggak, 85. 85. Enggak sampai 90 ya? Betul, sorry. 85-an. Jadi di mana dulu ada acara namanya ngeceng ya. Iya. Lintas Melawai kita nyebutnya. Lintas Melawai. Jadi Jalan Melawai di Kebayoran Baru kita di blok dan disitulah Sebetulnya nggak di blok itu. Begitu aja. Di blok begitu aja. Fashion on the street. Iya, polisi juga oke aja. Oke aja. Mobil-mobil klasik lewat. Bigfoot ya Mas ya? Sepatu roda. Itu gila. Ngeceng. Itu gila. Itu yang gua nggak tahu siapa yang awalnya menginisiasi ya. Kami di Prambors, barangkali juga teman-teman ada di Suara Mardika waktu itu, kadang-kadang gunakan dia dengan tarian-tariannya. Itu hanya mengamplify. Tapi ada yang menginisiasi. Nggak ketemu sampai sekarang. Kayaknya itu gerakan. Mudah-mudahan lewat acara kita. Ya? Iya. Coba lo minta feedback. Coba kasih informasi ke kita ya. Siapa yang menginisiasi, mau ngaku-ngaku, mau benar silakan. Kita akan coba. Karena era itu saya di Kebayoran. Saya kan di STAN. STAN itu saya dari masuk 81 sampai keluar lo masih 90. Masih mahasiswa kan? Berarti seumur lo. Si inisiator. Iya. Oh iya gitu ya. Gue duga kira-kira. 81 sampai 90 karena saya kalau terlalu muda, barangkali zaman itu ya. Kalau Citayam itu muda-muda. Tapi itu kan zaman sekarang, zaman digital. Anak muda itu dari SD sekarang udah kreasi. Kalau dulu yang bisa bikin inisiasi mestinya itu selevel tapi mahasiswa. umur saya 18 Mas. Iya, mahasiswa. Mahasiswa lah. Iya. Kuliah kami di Punawarman. Pulangnya ke Blok M. Biasanya rutinitasnya tuh masuk. Gue duga sih anak-anak Kebayoran. Ngadem di Pasaraya. Ya. Kemudian baru naik bis tuh. Bisnya pakai karcis. Iya. Nah, jadi saya dulu in the coast dekat situ. Dan tiap weekend ada acara Lintas Melawai. Lagunya tuh di Lintas Melawai, Hari Mukti ya. Terus ada lagunya Jalan Sore gitu. Iya sih. Denny Malik. Dan dari situ saya terinspirasi bikin novel, Pak. Jadi novel Blok M itu yang kemudian jadi film itu karya saya. Oke. Karena gue nongkrong di situ tuh. Blok M itu kan bakal lokasi Mejeng. Jadi di situ saya begitu Bang Edo bikin filmnya,
Lead pertamanya tuh Ade Kokom tuh siaran. Ya ini yang melintasi yang Bigfoot. Suara Edo siapa? Edo. Edward Pesta Sirait. Iya. Ya. Prambors menjadi Iya. minimal yang membroadcast, yang mengamplify, betul ya, Pak? Iya. Jadi pada saat itu, selain kita mengamplify setiap weekend, itu kan weekendnya. Ya, weekend. Entah minggu, kayaknya minggu kalau nggak salah. Tapi Prambors juga ikut di Happy Days. Happy Days. Roller skater itu, roller skate. Sekarang namanya Lipstick. Bukan, yang Happy Days. Ada dua. Oh. Ada Lipstick, Ada Lipstick, ada Happy Days. Happy Days itu yang di sekarang Aldiron apa-apa. Ya. Yang Lipstick somewhere di mana gue lupa. Di belakangnya situ lah. Iya, pokoknya Ya, di sekitar. Jadi ada dua itu memang yang roller skate itu. Ya. Dulu tren banget. Prambors itu diskotiknya ngisi di Happy Days. Jadi agak lama itu kalau Happy Days itu. Dan itu menjadi trendsetter remaja di seluruh Indonesia. Iya. Pakaiannya, musiknya ya. Sayangnya itu nggak dijaga, mestinya diambil oleh. Tentu saja harus Pemerintah lah, mesti DKI lah mestinya ya. Mestinya waktu itu dikumpulin, dipikirin lebih itu, karena buat gue sebetulnya itu bisa jadi Harajuku sebetulnya. Ya. Ya, kalau lihat ininya ya. Ya. Layoutnya ya, Betul. situasi, Ya. jalanan Melawai di dalam Blok M itu sebetulnya itu jalanan di Harajuku. Asal tutup. Atau di Korea ada Hongdae, Pak, namanya, Pak. Iya, Juga lah. belum pernah. Iya gitu. Hongdae jadi ada musik, ada tarian, ada fashion, ada kuliner. harus Pemda harus atur sehingga toko-tokonya ya toko-toko fashion, Iya, toko-toko musik, kuliner, terus ya apalah gitu. Zaman itu ya, Mas Malik, itu luar biasa ya. Jaksel itu memang luar biasa. Iya. Jadi era Ali Topan ya. Iya. Ali Topan yang ada jalanan. Terus Kita Cinta dari SMA. Iya. Terus dari luarnya ada breakdance ya. Iya. Ada tari kejang. Saya ingat dulu di semua wilayah itu ada gelanggang remaja. Gelanggang remaja. Yang paling bagus Bulungan. Itu kan gelanggang remaja Jakarta Selatan. Iya. Coba. Siapa namanya? Itu kan situ juga siapa namanya? Iwan Fals? Bukan, yang cewek teater yang jadi ustadz jazz sekarang. Si Neno Warisman. Neno Warisman. Dulu ada Yono Selalu, ya kan? Banyak, ada Anto Baret. Kan si yang rambutnya gimbal yang meninggal di situ juga tuh. Mbah Surip. Pak Gendong. itu anak gelanggang remaja. Banyak itu. Gitu. Wapres. Iya. Warung prestasi. Oke, jadi memang dan sebetulnya ya sekarang itu kan sampai sekarang setiap malam di Mahakam, bukan di Melawainya, itu kan penuh dengan warung-warung kecil. Oh, Gultik namanya. Gultik itu ya? Ya, gulai tikungan. Iya. Penuh kemana-mana. Gila. Makanya itu kalau dia ditaruh di kompleks Melawai, tentunya ya harus, kalau bukan Pemda nggak bisa kita menginisiasi, bisa kacau. Masalah perizinan. Daripada sekarang itu mengganggu, katanya di Mahakam mengganggu misalnya Hotel Mahakam, warga di belakang Jalan Mahakam, Mendawai segala macam itu katanya terganggu. Ya. Tentu saja karena itu memang bukan area komersial kan. Ya, karena itu area publik ya. Kalau saja itu dipindahkan ke dalam itu tuh, nggak usah bikin M-Block. Ini kan sekarang jadi bikin M-Block. Ya. Yang jadi lain sama. Ya. Jadi M-Block itu kan mestinya aja di Melawai. Ya. Coba bayangkan M-Block adanya di kompleks Blok M itu ya. Kita bilang aja kompleks pertokoan Blok M itu ya. Ya. Tutup. Keren ya. Semua orang jalan saban hari. Kita weekend. Iya. Ngapain lu? Nggak ada kerjaan? Nongkrong Sana di aja. situ. Makan, duduk aja kita ngeceng, ini terus orang mondar mandir kita. Oi. Ketemu semua orang. Itu yang saya bilang, silaturahmi. Mas Malik, Jakarta tuh nggak punya tempat begituan. Di kota-kota besar lain di dunia kan punya tempat begituan tuh. Apa? Lu yang salah. Nyalain gue. Lu ngomong di luar aja. Siapa? Lu ngomong di luar aja, protes. Iya, ini gue mau ngomong nih. Makanya gue ngajak backingnya gitu. Boleh, gue benar. Iya. Jadi Mas Malik, saya dengan Denny Malik, waktu Citayam Fashion Week kita bilang, ini kan dulu mainan kita nih. Iya. Kita kepengen banget ini dihidupin lagi. Nah, Pemda DKI ini udah dukung nih Mas Malik.
Nah terus terang dalam acara gue mau nodong, saya pikir ini kalau kita mau bikin lagi nih Lintas Melawai. Ya. Jadi komunitas otomotif, Ya. fashion designer, kuliner, ya kan? Ya. Semua dancer, penyanyi, ya kita mau undang. Tapi kalau Prambors nggak ikut nggak lucu. Siap. Ya nggak lucu. Gue juga. Jadi gini lah. Bolehlah kita medsos. Ya. Semua ada di dalam gadget. Ya, oke. Tetapi manusia tuh perlu event, perlu ketemu, perlu gathering, perlu gesekan kulit, bos. ya, perlu sentuhan, perlu face to face. Jadi kita nggak bisa jadi manusia. COVID udah udah kita anggap bisa diatasin lah. Sekarang semua orang terancam oleh AI, artificial intelligence. Iya. Kalau gue bilang, kalau lo kreatif, dia ketinggalan. Ketinggalan ya. AI itu mengumpulkan yang empirik. Betul. Jadi empirik dia kumpulin dengan teknologi algoritmanya, zet keluar. Kreatif itu di depan empirik, bos. Iya. Setelah kita jadi, baru dia jadi another empirik. Setuju gua, setuju. Jadi once lu kreatif, lu nggak butuh AI. Bukan nggak butuh AI. Iya. Silahkan saja pakai AI, tapi kita ada di depan AI. Jadi sentuhan ini AI nggak bisa gantiin. Ya nggak tahu lah ya, gue bukan so tahu. Barangkali someday ada begini. Dulu kita ya rindu banget ya kalau makan ada Swensen, AHA. Aduh, Mas, ayam berkah. Iya, Blok M yang malam itu, bos. Malam, aduh. Itu kan bukan makan kita. Iya, roti bakar Kita silaturahmi, bos. Silaturahmi betul. Ketemu Leo Pantat. Iya, Leo Pantat. Gak tahu deh, gue marah gak dia dibilang Leo Pantat. Gue nyebutnya Leo Pantat sih, Leo Legos tuh. Ketemu. Itu kalau zaman dulu ngantor, bukan sama-sama nggak ngantor. Iya. Apa nggak bakal ketemu. Iya. Leo makan di situ gitu, kita ngobrol sebentar, pindah lagi ke sini, ada lu ada. Iya. Iwan Fals bayangin dari situ dulu. Iya. Iwan Fals. Gila. Banyak banget ya. Jadi kita Ya, jadi memang Jakarta sekarang udah ada peak, ada apa segala macam, nggak apa-apa. Silakan aja. Kita tapi butuh tempat baru lah ya. Tapi ini ada. Ya dulu kan cuma nggak sampai 2 juta kali kita kan. Sekarang sudah hampir 10 juta. Penduduk Jakarta. Iya. Iya. Kalau memang hanya ini memang meledak. Dan ini Jaksel, Pak. Iya. Jaksel yang lebih dinikmatin oleh rakyat kebanyakan lah ya. Ini ada, kita punya 52 minggu, silakan aja. Silakan aja. Pilih. Tapi dia harus ada. Dan menurut gue, ekonomi kreatif. Ayo. Secara ekonomi. Ini ekonomi kreatif lengkap lah. Ada fashion, musik, kuliner. Apalagi lah. Lengkap lah. Jadi menurut saya, ayo yang mau komen, yang mau ngusul, jadi itu rencana kita sebenarnya. Iya. Ya rencana kita mau ngidupin lagi. Karena kota ini memerlukan tempat nongkrong kayak gitu. Jadi kalau ada tamu negara, masuk cuman ke mall lagi. Iya. Ya, di situ ada taman Marta Tiahu yang bagus banget. Iya. Dekat juga dengan kendaraan umum ya, ada Blok M, ada Sekarang stasiun. ada MRT. Ada MRT. Kalau MRT itu udah sampai di kota, dari Fatmawati diterusin sampai Sawangan. Ya. Tinggal datang, turun, sampai kita. Kita dulu Citayam Fashion Week, kita tahu lah tidak akan bertahan lama, sama tempatnya memang nggak tepat. Karena mengganggu kegiatan kantor. Dan nggak ada supporting. Ya, nggak ada sporting. Banyak yang terganggu, Mas. Jadi mestinya Citayam Fashion Week kemarin tuh cukup weekend aja dong. Begitu lo weekdays dihajar juga, banyak terganggu lah. Nggak ada. Dan tidak, ya gue bukannya menafikan atau bilang mereka nggak ini. Ya itulah, bahwa dia bisa melakukan itu di dalam keterbatasan. Gue apresiasi. Betul. Gila itu. Ya, gila tuh. Dan anak-anak kampung, Pak. Dan anak Depok. Anak Depok gitu yang cuman modal 4.000 ada di pusat kota, yang menjadi perhatian. Yang gue marah sama yang menghina, yang mengkritik. Ya apalah misalnya, mengganggu kan. Ya lu tertipin dong. Tertipin atau lu cari solusi atau apa. Tapi banyak orang-orang ini gitu. Lalu tertipin dong. Tapi jangan dimatiin. Jangan dimatiin. Yang lucu dulu ada yang ngusilin pindahin aja ke PIK. Ya anak-anak itu nggak bakal sampai ke PIK lah orang. Duitnya cuma 4.000 perak. Iya. Nah sekarang menurut saya dengan kita wacana akan ngidupin lagi Lintas Melawai setiap weekend. Saya senang banget Mas Malik confirm ingin mensupport. Karena itu menurut saya tanggung jawab Prambors juga. Iya.
Nggak tahu. Buat gue Kita create ulang lah ya, mau diapain. nggak banyak-banyak juga sisa umur kan. Iyalah, Harus apalagi lah. kita harus bikin. Bahwa nanti harus sama anak-anak muda ya tentu saja. Harus. Teman-teman semua harus. Harus. Ini bukan kerja Ya. satu pihak, dua pihak, Helmi sama Malik aja. Enggak. Ini harus disupport karena apa ya? Sama seperti waktu dulu di tahun 85 itu kenapa dia jadi kan Prambors mengamplify. Ya. Tapi kalau tidak ada partisipasi, Nggak bisa juga. nggak selesai. bisa. Kalau itu apa ya? Arrange by Prambors, Belum tentu juga ya. belum tentu. Orang datang ya nonton, ayo Prambors bikin apa, ayo Prambors bikin apa gitu. Waktu itu yang terjadi adalah dari mereka untuk mereka. Itu ada yang naik mobil, Bigfoot, Sama Honda Ada yang- DX. Kalau ada yang mobilnya, Corolla DX. kalau ada yang mobilnya biasa, tambahin cewek duduk, gitu kan? Ada aja, nggak ada matinya, Kreatif ya. nggak ada matinya. Pakaiannya nggak ada Gila, matinya ya. nggak ada matinya, bos, nggak ada matinya. Itu yang kita harapin ya. Itu, bayangin, itu kita lakukan sekarang Iya. di era digital. Yang waktu dia pulang setelah hari Minggu, Seninnya dia lihat. Viral. Kalau dulu nggak bisa, bos. Bisa. Dulu nggak bisa. Foto aja udah bagus. TVR di nggak ngover. Cuman ada TVR. Gue baca-baca lintas Melawai 85. Terbatas banget ya. RCTI itu 89. 89 ya. Yes, 89. Jadi lintas Melawai itu terjadi di saat yang tadi kita ngomong tentang hanya ada satu televisi dengan Iya. acaranya. Acaranya. Yang lo boleh marah, boleh nggak, terserah, pokoknya itulah dia. Formal banget. Jadi, kenapa mereka jadi begitu? Itu udah gila banget. Sayangnya nggak ada yang cover. Prambors bisa cover, tapi hanya suara. Iya. Prambors tuh hanya, gue inget itu, gue sampai tanya-tanya ke Arta waktu itu gimana? Kan gue setiap mau acara, gue ngambil handphone, dulu ada backphone. Yang gede itu. Jadi Ericsson yang dulu Ericsson gimana sih? Iya. Yang ditaruhnya di mobil, Betul. terus supaya bisa dibawa-bawa, dipasangin, ditambahin baterai segala macam. Jadi dia bisa dibawa Iya. pakai cas baterai. Jadi gue punyanya yang kayak gitu. Ah itu mereka pakai tuh, si Arta. Dia bawa lah itu. Dia liputan itu menggunakan itu. Gue kan bukan RRI, bos, nggak punya Obi fan, jadi itulah Obi fan. Jadi kita cuman, wah, barangkali semua orang denger, ada yang tambah banyak. Oh, gila itu. Oke. Kebayang itu kalau itu kita sudah kita bukan establish tapi sudah rutin dan orang tahu selalu di lokasi itu dan ya kita bilang, habis dari ngapain? Nongkrong aja tuh, asik. Kosong nih, gue nantinya. Yuk sana yuk. Udah, musik jalanan. Makanan nggak habis-habis. Makanan apa aja ada. Minuman apa aja ada. Dan nggak mahal. Ketemu teman-teman. Ngeceng. Namanya dulu ngeceng. 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 Ngeceng itu, menurut gue, itu manusiawi. Ya. Everybody Kepengen maunya dilihat ngeceng. orang lain. Pengen ngeceng, pengen dikeceng sebetulnya. Dikeceng juga ya. Jangan salah. Jangan salah. Jadi itu yang gue setuju. Mari kita lanjutkan. Jangan. Tapi kita butuh dukungan banyak ya. Ya pelan-pelan lah. Kita udah mendekatin Pemda DKI dan mereka udah setuju. Siap. Ya kita tinggal masalah timeline, mungkin Juni atau mungkin series nih. Atau kita akan bikinkan acara yang lebih reguler seminggu sekali, sebulan sekali. Teman-teman otomotif, musisi-musisi, seniman, dancer, desainer, teman-teman broadcast, silakan. Jadi itu rencana besar kita ya. Sekali lagi mohon doa ya, semoga ini kita mempersembahkan sesuatu untuk kota di mana kita tinggal bertahun-tahun di dalamnya. Gua lahir Jakarta. Lo lahir, gua numpang 18. Umur 18 gua baru ke Jakarta. Gua lahir di kota ini. Untung dia nggak nyalon gubernur ya. Kalau gua nyalon, gua udah jadi. Sombong. Iyalah dia punya media ya. Prambors, selamat Prambors. Penyiarnya gila-gila ya. Dari dulu sampai sekarang, Becky Tumewu, sekarang semua dari sana ya. Ferdi Hasan, Hidari Murti. Banyak banget deh. Nggak bisa lagi disebutkan satu persatu. Setiap era
ada aja melahirkan. Iya, iya. Yang kemudian keluar tapi tetap menyandang nama Prambors. Makasih Mas Alek. Oke. Ada cukup Thank you. panjang Terima nih. kasih banyak. Jangan lupa kita punya PR. Punya PR. Ya, ayo. Ini proyek bukan kita bertiga, saya, Mas Malik, dan Denny Malik doang. Oke. Ya, tetapi proyek kita sama-sama. Ya, oke. Terima kasih. Yang mau berpartisipasi, silakan komen. Oke. Thank you, Mas. Makasih banyak. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.